Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Guru. Di video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Mustari, calon guru penggerak angkatan 8 asal Kabupaten Kutai Timur, SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Video ini nantinya akan menampilkan aksi nyata saya penerapan budaya positif dengan menggunakan keyakinan kelas sebagai pengganti aturan atau penerapan tatib di sekolah, dengan berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, mensosialisasikan ke murid dan mendesiminasikan aksi nyata saya atau penerapan budaya positif di sekolah dengan rekan-rekan sejawat. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Subari SPD, kemudian pengajar praktek saya Ismail Lassa SPD. Baik fasilitator maupun pengajar praktek saya adalah orang-orang hebat yang telah luar biasa membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Latar belakang dari aksi nyata saya adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolok ukur yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa telah mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dengan proses yang telah dibuat sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang saya akan lakukan dalam aksi nyata saya. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan sekolah serta meminta izin untuk diseminasi bersama rekan-rekan guru. Langkah kedua, berdiskusi secara terbuka dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan keyakinan kelas, menyampaikan kepada siswa tentang langkah ketiga, menyampaikan kepada siswa tentang aturan sekolah yang diganti dengan aturan keyakinan kelas. Dan langkah keempat, mengumpulkan rekan guru atau rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang kelima, berkoordinasi dan berkolaborasi. Langkah pertama, tahapan pelaksanaan aksi nyata, yakni menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan-rekan guru.
lalu kemudian sosialisasikan ke ruangan kelas tentang penerapan teknik kelas. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai mengganti aturan baku di teknik kelas. Berapa kelas yang dibutuhkan kampus? Rencananya untuk semuanya kan? Ya rencananya semuanya sih Pak, tapi kan kita bertahap mungkin ya diawali dari kelas 10 kelas 10 dulu ya. Saya coba komunikasi berdiskusi dengan kelas tentang pimpinan kelas ini, di pada saat pelaksanaannya saya memantau, saya akan komunikasikan kemudian saya mengevaluasi Pak teman-teman pelaksanaannya apa, kekurangan penyampatannya mana, sehingga saya bisa menjadi bahan saya untuk melakukan perbaikan silahkan dinanya kepada Pak Mus kalau memang misalnya ada bahan atau apa yang bisa Pak Mus butuhkan, silahkan nanti komunikasikan Pak di bagian Samplas, bagian ibu atau di teman-teman yang memiliki kebijakan. Ya, saya kira ini suatu yang bagus ya, karena supaya anak-anak itu sadar dengan sendirinya, supaya terbangun budaya positif ya, dan bayar bahwa anak-anak saya melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan keyakinan kelas. Nah, otomatis dia bisa sudah ada langsung bisa beriaksi tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki. Ya, silakan Pak harus dilaksanakan. Alhamdulillah Pak, saya sedang Bapak mendukung program saya dan apa yang saya laksanakan yang saya sudah susun di program saya melaksanakan keyakinan kelas di tingkat masuk dulu bisa menyelamatkan dan sukses. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama atas kerjanya. Ya, maaf ya sudah habis sita waktunya. Yang Pak, silakan. Terima kasih Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Langkah kedua, tahapan pelaksanaan aksi nyata, berdiskusi dengan teman sejawat tentang pelaksanaan keyakinan kelas dengan rekan guru. Sekolah sudah tidak menggunakan poin untuk pelanggaran siswa karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Oh ya, begini Iya, Pak Mus. Kalau saya ya, pertama kurikulum merdeka ini upaya yang cukup progresif. Satu, karena dia memposisikan siswa sebagai subjek. Siswa adalah subjek, dia adalah pelaku, bagian dari sistem yang harus dihormati, diberi ruang hak-haknya dalam berpikir, dalam berekspresi. Nah, terkait dengan budaya positif, membangun budaya positif, itu saya setuju kalau
hal-hal yang terkait dengan bagaimana membangun budaya positif itu dibicarakan, diobrolkan, diomongin bersama dengan siswa, sehingga yang terbangun nanti adalah kesepakatan. Jadi kontrak yang disepakati bersama bagaimana berlangsungnya proses di dalam lingkungan. Kalau di kami namanya kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya bisa. Jadi tapi menurut saya itu tadi, jadi kontrak itu harus dibangun bersama sehingga dia menjadi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Kenapa menjadi keyakinan kelas? Ya karena dibangun secara bersama. Dan, tentang segala hal yang terkait dengan upaya untuk mengontrol siswa melalui aturan-aturan gitu ya. Sebenarnya bukan pada aturannya yang masalah gitu ya. Tapi bagaimana aturan itu hadir, bagaimana aturan itu muncul gitu ya. Kalau itu muncul secara sepihak, ya, maka dia koersif, dia memaksa gitu ya. Dan hilanglah apa yang disebut dengan siswa sebagai subjek, sebagai pelaku, dan ada unsur paksaan di situ ya. ada paksaan. Jadi dia tidak lagi menjadi subjek. Pikirannya, harapan-harapannya, apa yang ingin dia ekspresikan itu tidak ada ruang. Keinginannya bangsa bahwa aturan itu kita sepakati dimulai dari kesepakatan bersama tadi. Memang ketika aturan itu ada dari kesepakatan itu, melaksanakan itu merasa bertanggung jawab karena itu kesepakatan kita bersama. Ya. Jangan sampai ada pemaksaan gitu. Pemaksaan. Nah itu ya sebenarnya sejalan sih dengan itu Pak. Jadi kita di guru penggerak itu menginginkan aturan itu lain dari anak-anak, dari murid. Ketika itu muncul, jadilah itu sebagai keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas itu tadi? Karena mereka yang buat sendiri, mereka yakin bisa melaksanakan itu. Nah, itulah muncul keyakinan kelas itu. Nah, kecuali kalau mereka tidak yakin, pasti tidak muncul. Aturan tidak muncul karena mereka tidak sanggup melaksanakan. Karena sanggup, jadilah keyakinan kelas. Nah, terus ini partisipasi aktif, bukan satu murid saya tapi semuanya berkolaborasi. Berarti ketika siswa semua melaksanakan aturan-aturan itu, keyakinan kelas tadi itu, maka itulah yang nanti kita mengharapkan bahwa tumbuh nanti keyakinan sekolah. Jadi saya agak ini tadi masih bingung tentang ketika keyakinan itu terus ada kata pemaksaan dari pemaksaan itu apakah masih ada dari yang sejauh ini yang kita lihat di sekolah ini masih adakah pemaksaan itu? Kan kemarin poin sudah tidak ada, poin sudah tidak ada, kan tidak ada unsur pemaksaan lagi. Kalau saya mengomentari itu sebenarnya sudah lumayan bagus. Tetapi itu kan kita akan bawa lagi ke ke siswa.
ke orang tua. So, bagaimanapun orang tua itu tidak bisa merepresentasikan pikiran siswa meskipun dia walinya, meskipun dia orang tua. Jadi kalau yang dibuat kemarin itu draft itu yang dibuat kemarin itu yang dirancang untuk dikeluarkan dibawa ke siswa, jadi harus ke siswa, jangan orang tuanya, karena kalau orang tuanya itu tidak bisa kita pandang sebagai representasi yang apa namanya itu, yang orang tua tidak betul-betul merepresentasikan apa yang dipikiran, apa yang ada di pikiran siswa. Apa namanya itu, keyakinan kelas itu harus muncul dari argumen, dari sesuatu yang rasional, jadi masuk akal, ada apa namanya itu, ada dasar-dasar berpikirnya, sehingga mereka melakukannya dengan apa itu tadi, dengan keyakinan bahwa saya memang harus melakukan itu ya, karena ini masuk akal. Dan itu siswa bukan orang tua, bisa. Jadi kalau saya diminta tanggapan bagaimana itu sudah maju, kita tangkap yang kita bikin itu bukan sesuatu yang belum dilakukan saja, masih akan dibawa ke siswa. Tapi kalau mau lebih maju bukan dengan orang tua itu. Saya merasa Pak Amsa ini walaupun tidak ikut program kita, ternyata sudah walaupun belum menyelami masuk berproses dengan program kurikulum juga, Pak Amsa sudah menerawang dan konsep-konsepnya sudah lengkap. Setelah yang terakhir tadi Pak Amsa bilang siswa akan melaksanakan kegiatannya sebagai rasional akal. Kalau kami kan namanya itu nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas itu salah satunya dimunculkan karena harus memahami dulu nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan universal kan semuanya orang mengakui itu. Tidak ada yang membantah kan tentang kebutuhan dasar manusia ini dihormati, manusia ini secara individu dia mau berkuasa gitu kan, kemudian itu kasih sayang, itu semua yang dasarnya situ Pak di guru penggerak itu. Yang tadi bahasanya Pak Amsa tadi rasional, masuk akal, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Amsa atas waktunya. Oke. Tinggal apa namanya, kalau menurut saya Pak Amsa jangan ikut guru penggerak tapi jadi masternya guru penggerak. Kasih Pak ya. Oke. Audio Jungle. Dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa rekan saya, Pak Amsa, secara pribadi mendukung budaya positif di sekolah, terutama penerapan keyakinan kelas yang didasari adanya aturan yang disepakati secara bersama dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kesempatan ini saya ingin bertanya tentang kesepakatan kelas yang pernah dibuat Mbak Tiara di
buat itu apa saja? Kesepakatan kelas semacam kontrak belajar Iya. dengan mereka. Terus saya sebelum memberikan ini loh materinya, saya tanya gaya mengajar mereka, gaya belajar mereka seperti apa sih, mereka nyamannya belajarnya seperti apa. Nah, salah satunya kemarin kan kalau jam saya terpotong dengan istirahat pertama tuh Pak, saya lanjut. Oh gitu. Iya, terus ternyata itu membuat mereka konsentrasinya berkurang Pak. Ibu, kita sebenarnya masih mau belajar, kenapa? Nah, jadi salah satu kesepakatan belajar kami itu saat jam istirahat, apapun materinya harus istirahat. Gitu. Yang kesepakatan kelas itu adalah jam istirahat itu ya. Iya, harus Ada tepat kesepakatan waktu. yang lain yang dibuat? Seperti mengumpul tugas tepat waktu. Oh gitu ya. Nanti yang melakukan materi itu mencoba mendisiplinkan anak-anak ya. Iya, benar. Mendisiplinkan anak untuk menghargai waktu. Kalau di kami di program itu bergerak, disiplin itu bukan hanya sekedar menghargai waktu, makanya dikatakan disiplin diri. Disiplin diri itu maksudnya murid-murid melakukan menghargai waktu tadi tersebut itu didasari karena kesadaran sendiri. Contoh seperti misalnya membersihkan kelas. Kenapa kita perlu membersihkan? Disiplin membersihkan kelas karena kebersihan itu adalah kebutuhan kita bersama. Kira-kira sudah tidak disampaikan ke murid-muridnya terkait ketika kamu menghargai waktu itu manfaatnya apa gitu ya? Sudah pernah disampaikan? Iya, benar. Saya sudah pernah sampaikan. Iya. Ketika kamu memanfaatkan waktu, pekerjaanmu akan selesai dengan cepat. Yang saya tahu Mbak Bu Atiara ini waktunya sudah terjadwal ya. Kayaknya teladan membuat agenda ya, nggak salah ya, agenda kegiatannya. Jadi itu mungkin di apa namanya disampaikan ditularkan ke murid-muridnya ya, kebiasaannya dari Bu Atiara mengagendakan waktu yang manfaatnya sudah dirasakan sendiri mungkin ya. Saya masih belajar juga Pak. Oh, masih belajar ya. Iya. Itu ya salah satu yang mungkin saya sharing sama Bu Atiara terkait dengan disiplin diri tadi. Jadi disiplin yang lahir karena kesadaran sendiri, bukan karena diperintah sama. Audio Jungle. Dari diskusi dengan Ibu Atiara, salah satu guru yang terbilang muda di sekolah kami, yang mungkin sudah sekitar 3 tahun ya terakhir beliau mengajar. Beliau mengatakan sudah menggunakan kesepakatan kelas di kelas 12, di kelas 11. Kemudian kami mendiskusikannya untuk mengaitkan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas pada budaya positif di modul 1.4, mengaitkan kedisiplinan yang diharapkan tumbuh yaitu disiplin diri pada murid, sehingga kedepannya murid-murid bisa melaksanakan aturan yang ada di keyakinan kelas maupun di kesepakatan kelas dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan. Maaf nanti kalau waktunya saya ganggu.
berarti pernah menerapkan keyakinan kelas ya di kelas 12 ini. Boleh diceritakan sedikit keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan? Itu keyakinan kelas yang saya buat itu tentang kebersihan kelas. Iya, kebersihan kelas. Jadi saya awalnya kan lihat kelas multimedia kan selalu kotor gitu kan, pasti sering awal-awal masuk. Akhirnya saya buat keyakinan kelas untuk setiap orang bersedia nggak menjaga kebersihan. Kira-kira kalau bersih itu kalian suka apa enggak sih? Awalnya saya gitu, saya tanyakan dulu, kalau bersih kelasnya suka apa enggak sih? Jawaban mereka suka gitu kan. Berarti kita sama-sama jaga kebersihan ya di kelas. Sampai kan, iya Bu, siap gitu. Nah, akhirnya kami buat kesepakatan kelas, saya tanyakan ke anak-anak kira-kira apa aja yang mendukung untuk menjaga kebersihan kelas. Mereka nyampaikan piket harus jalan, kemudian tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas, terus tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, terus kalau ada membawa barang dari kantin harus langsung dikembalikan. Terus oke, saya catat di papan tulis gitu kan. Habis itu mereka kira-kira kalau ada yang melanggar gitu kan, kalau ada yang melanggar konsekuensinya apa gitu. Mereka berpendapat misalnya ada yang kalau piket mereka harus nyapu Bu, kalau yang tadi pagi belum piket gitu. Jadi konsekuensi yang tidak piket berarti harus nyapu kelas. Kalau ada 2 atau 3 orang nggak piket berarti ada yang nyapu, ada yang membersihkan lingkungan kelasnya, ada yang di depan, samping, belakang ikut dibersihkan. Terus kalau misalnya ada yang pakai sepatu ke kelas gitu kan, berarti dia harus nyapu karena sepatunya kan bawa kotoran gitu, dia harus nyapu juga. Terus, ada juga yang mengusulkan membuang sampah yang ada di depan kelas dibawa ke pembuangan akhir belakang pos satpam. Jadi mereka menentukan sendiri konsekuensinya. Itu awalnya banyak yang melanggar awalnya. Jadi kok masih kotor? Iya Bu, mereka pakai sepatu, gara-garanya pakai sepatu gitu kan. Akhirnya diulang lagi, diingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Baru minggu berikutnya tinggal 1-2 orang yang melanggar dan benar-benar diterapkan konsekuensinya. Setelah itu setiap saya masuk dia langsung senyum-senyum, pasti bersih kan Bu, ya, seperti itu. Jadi saya masuk langsung dia memastikan kalau sudah bersih nih Bu. Alhamdulillah terbiasa waktu pelajaran saya bersih, mudah-mudahan mengimbas ke guru mapel yang lain. Jadi kuncinya tadi Ibu membangun keyakinan kelas itu dari kesadaran anak-anak ya, kesadaran murid, kemudian mereka sendiri yang secara sadar untuk membuat konsekuensinya, kemudian mereka secara sadar juga ketika melakukan tidak mematuhi keyakinan kelas, mereka sudah sadar apa yang harus mereka lakukan ya. Tapi ini harus continue ya, harus jangan hanya sekali buat keyakinan kelas, minggu depan enggak, belum tentu juga ya. Nah, evaluasinya seperti apa Bu? Misalnya minggu depan berarti itu tinggal mengingatkan murid-muridnya atau ya langsung melaksanakan konsekuensi yang sudah keduanya disepakati. enggak langsung ya, maksudnya enggak langsung. Pas minggu kedua itu belum saya laksanakan konsekuensi karena hampir semua masuk pakai sepatu. Jadi hanya beberapa. Bu, yang lain mau pakai sepatu, kalau saya nggak pakai ya kaos kaki saya kotor, komentarnya begitu. Ya oke, yang pertama itu belum melaksanakan konsekuensinya. Baru kutegaskan kembali, kita harus saling mengingatkan sesama teman, jangan sampai si cuek dengan temannya, diingatkan aja kalau mereka pakai sepatu ditegur kayak gitu kan. Akhirnya baru minggu keduanya hanya 1-2 orang aja yang melanggar, itu baru kenakan konsekuensinya. Oke, terima kasih informasinya Bu Santi. Maaf sudah meminta waktunya, mudah-mudahan informasi yang saya peroleh dari penerapan keyakinan kelas yang Ibu Santi sudah laksanakan bisa mengimbas ke guru lain, terutama saya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganti kalau waktu. Terima kasih Bu ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Audio Jungle. Dari diskusi dengan Bu Sukanti, guru di sekolah kami yang telah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas terkait dengan penerapan disiplin kebersihan di kelas. Latar belakang pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bu Sukanti. Ini bertujuan agar murid-murid dapat menjalankan piket di kelas dengan tertib. Pembuatan keyakinan kelas dengan menyadarkan murid pentingnya kebersihan di lingkungan kelas dan kesadaran sendiri bagaimana menjaga kelasnya. Yang pada akhirnya murid-murid membuat keyakinan kelas karena kesadarannya tadi. Penerapan keyakinan kelas ini di awal menemukan kendala karena anak-anak belum terbiasa dengan keyakinan kelas. Namun lambat laun secara sadar dan ditambah dengan aktifnya Bu Sukanti mengingatkan murid, maka pada akhirnya murid-murid secara sadar bisa menjaga kebersihan kelasnya. Ketiga tahapan pelaksanaan aksi nyata, yakni menyampaikan kepada murid terkait dengan rencana sekolah mengganti tatip sekolah yang berisi pemberian poin pelanggaran menjadi keyakinan kelas. Audio Jungle. Selamat pagi. Apa kabar? Semuanya baik dan sehat ya. Awalilah dengan semangat ya. Karena dengan semangat segalanya menjadi lebih baik. Dan kalau semuanya lebih baik, akhirnya kita bisa bahagia ya. Jadi harusnya hidup bahagia itu dimulai dari semangat. Ada orang yang bahagia di dunia ini yang tidak diawali dengan tidak semangat. Semuanya sudah dengan semangat ya. Nah, pagi ini Pak Guru mau
ceritakan tentang aturan sekolah kalian yang lama, di mana aturan lama itu masih menggunakan koin. Ada di sini yang pernah dapat koin? Ada. Ya. Terus semuanya sudah pernah dapat koinnya? Saya mau tanya dulu sama kalian tentang penerapan koin pelanggaran itu menurut kalian gimana? Apakah itu sifatnya memaksa atau aturan itu sudah tepat gitu ya? Misalnya kalau koinnya hilang nanti gimana Pak? Nanti ada siswa yang macam-macam sudah ya, gimana? Saya minta pendapatnya dulu ya. Dudi, gimana Dudi? Kalau koin dihapus gimana menurut kamu? Dihapus koinnya gimana? Kamu senang atau enggak? Senang atau tidak? Pelanggaran kan sekarang sudah koin pelanggaran sudah dihapuskan. Senang atau enggak? Oh, antara senang dan tidak ya? Oke, saya mau tanya dulu yang tidak senangnya kenapa? Kira-kira banyak kamu tidak senangnya kalau koin dihapus gimana? Bayangan kamu kalau misalnya nanti ada orang teman kamu melanggar atau kamu merasa ada teman kamu yang apa ya, membuli itu ya kan? Dulu kan bully dapat poin ya, tinggi lah ya poinnya ya. Kira-kira kalau poin pelanggaran dihilangkan gimana? Kalau kamu dibully misalnya. Apa yang bisa bahasa temannya? Sultan mana? Alia gimana? Dia kalau boleh dihilangkan. Coba diingat deh. Yang senang poin hilang gimana ya? Senang poin hilang. Yang poin hilang dihilangkan siapa yang senang? Angkat tangan, jangan takut. 1, 2, 3 mulai. Yang senang poin dihilangkan. Yang senang poin dihilangkan. Poin nanti kedepannya lebih jadi tidak disiplin Pak. Ya disiplin. Iya. Itu untuk pelajaran kita ya. Kalau kamu sama. Oh iya. Cuma ngomong dikit. Malu Pak. Oke ya. Ada teman kamu atau ada yang membaca kalau misalnya poin dihapus nanti akhirnya ada siswa yang menunda
buat saya itu kalau poin dihapus Yes, poin dihapus. ya. Nah kalau poin dihapus tiba-tiba langsung ada yang berpikir berarti dia sudah punya niat untuk melanggar karena poin dihapus. Poin dihapus bukan berarti tidak ada aturannya. Kemarin kita sudah coba membuat namanya keyakinan dengan kelas ya. Keyakinan kelas jelaskan gini, ketika poin di pelanggaran itu dihapus di sekolah, maka kita akan mencoba menangani kira-kira ketika poin dihapus ada siswa enggak yang melakukan pelanggaran? Pasti ya, pelanggaran. Nah pertanyaannya gimana penanganannya pelanggaran kalau ketika poin dihapus? Ketika siswa misalnya ada yang terlambat, biasanya kalau terlambat poinnya kemarin berapa? 3. Nah, gitu ya. 3. Terus kayak apa kalau ada yang terlambat? Bagaimana? Ya itu nanti keyakinan kelasnya bisa untuk ada, cuma perlu dipahami nah ya, apa yang kamu lakukan itu adalah keyakinan sekolah. Kalau di sini kan namanya keyakinan kelas. Kalau nanti misalnya datang terlambat itu namanya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini akan dibuat bersama-sama dengan siswa murid. Jadi kalau sudah melanggar itu kan karena konsekuensi. Tahu konsekuensi? Akibat dari kalian tidak mengikuti kesepakatan. Karena Anda kan sudah sepakat kalau kita terlambat maka konsekuensinya ini. Jadi kalian melaksanakan konsekuensi, bukan hukuman ya. Jadi bedakan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu ya seperti kayak kemarin tiba-tiba langsung dikasih hukumannya macam-macam. Mungkin kalau cuma dikasih poin terima aja, tapi tiba-tiba langsung dikasih tambahan lagi. Kalau konsekuensi itu akibat karena kalian tidak mematuhi kesepakatan, ya. Dan ini diajarkan sama kalian supaya kalian belajar bertanggung jawab. Jadi yang maksudnya kemarin Pak Guru bilang, jadi tanggung jawab itu adalah akibat dari konsekuensi. Ya, kamu nanti yang laki-laki menikahi perempuan. Ada yang mau menikah di sini? Karena saya ada siswa yang mau menikah. Iya, saya nanti tanya sama siswa kelas 10, sekarang kelas 11. Kamu gimana? Masih mau menikah? Jadi kalau menikahi perempuan, konsekuensinya harus bertanggung jawab menafkah. Jangan coba-coba menikahi kalau punya pekerjaan atau bisa saja belum punya pekerjaan mau menikah tapi sudah punya niat besar mau bekerja dan menafkahi istrinya. Yang perempuan ketika kalian dinikahi laki-laki maka konsekuensinya adalah menjaga sama baiknya bukan merawat ya, apa namanya, melayani suami.
Satu, laki-laki bertanggung jawab bagaimana memakai istrinya bertanggung jawab melayani suami. Ya. Dan kalau konsekuensi itu selalu positif atau negatif? Positif ya. Jadi kalau misalnya kalian bekerja, konsekuensinya adalah mendapatkan gaji. Jangan selalu melihat ketika saya melanggar konsekuensinya ini. Ketika kamu bekerja dengan baik, konsekuensinya juga ada kan? Ya, selalu lihat itu. Jangan selalu melihat konsekuensi itu sesuatu yang negatif. Ada juga sisi positifnya, ya. Jadi itu ya. Kita tadi bertanya peluangnya nanti ada temannya yang makin tambah nakal, tambah malas, ya, tambah lagi ininya, tingkahnya ya, karena sudah tidak ada duit. Tetap, jadi tetap ada aturannya dirubah. Kalau poin kemarin hanya bersifat hukuman, kalau sekarang kita menggantinya menjadi ketika kalian tidak mematuhi aturan, kalian harus bertanggung jawab dan belajarlah bertanggung jawab. Maka hal itu didasari karena kesadaran kalian. Misalnya contoh yang kalau cerita kemarin, siapa yang memecahkan kaca jendela biasakan untuk gentleman, jantan, menghadap ke gurunya, mengatakan bahwa saya yang memecahkan dan saya menang. Ya. Bahkan kalau bisa, kalau ada yang terlambat, jangan selalu membiasakan gurunya ngomong duluan. Ya, kalau terlambat, biasakan apa kalau kita terlambat? Biasakan ngomong apa kalau kita terlambat? Maaf, saya terlambat. Jelaskan apa yang membuat kamu terlambat. Karena penjelasan itulah yang akan membuat gurunya memahami dan memaklumi. Jadi kalau tidak ada penjelasan karena banyak tes, terlambat bangun Pak. Kenapa terlambat? Nanti kan kasih tahu kenapa bisa terlambat. Jadi kalau terlambat, besok jangan lagi terlambat. Misalkan itu lebih awal biar cepat Pak. Karena kalau kamu tidak membiasakan ini, nanti kalau kamu kerja kan kerepotan sendiri. Banyak orang kerja di perusahaan sama-sama kita karena kita tidak istirahat, nonton dan sebagainya. Ketika dikasih kopi 3 hari dan menempatkan 3 hari, mandi, bergadang dan sebagainya. Akhirnya sakit-sakitan. Pensiun sudah langsung dirumahkan. Dirumahkan setahun untuk istirahat, dia bisa sembuh, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya gitu ya. Kasihan anak dan istrinya ya. Itu kan. Oke, saya pikir selesai dengan digantinya aturan sekolah dari poin menjadi konsekuensi. Saya berharap kalian sudah
manusia yang bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Dari kegiatan tersebut, siswa banyak belum paham tentang pelaksanaan keyakinan kelas, belum bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Dari penjelasan tadi, kemudian saya membuat kesepakatan bersama murid menggunakan stick knock di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Langkah keempat, adapun langkah keempat dalam tahapan pelaksanaan aksi nyata yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan penggunaan segitiga restitusi. Audio Jungle. 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 Waalaikumsalam. Ya, ini Bapak Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan slogannya Inkaso Suturodo. Artinya kita menjadi teladan di maju maupun Karso di tengah kita memberi karya Turi Andaya. Kita ini posisinya di sini. Kita di belakang memberikan semangat atau dorongan. Iya, saya Sari
Calon Guru Penggerak Angkatan 8 asal Kabupaten Kutai Timur. Dua orang ini adalah hasil saya dalam pengajar praktek saya. Hasil saya Pak Subari SPD dan pengajar praktek saya Bapak Ismail Lasa. Nanti aku tinggal nyontek aja. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Dimulai dengan penanganan permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Kemarin kita udah membahas di rapat tentang segitiga restitusi. Di kesempatan ini saya mencoba mengulang kembali tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan sebuah kondisi di mana kondisi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan siswa murid melalui dialog antara guru dan murid, sehingga mereka nanti akan menjadi sebuah murid dengan keyakinan atau karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Yang diharapkan adalah disiplin positif. Disiplin positif itu artinya anak melaksanakan aturan. Nanti kalau misalnya kita sepakati ada keyakinan kelas, maka melaksanakan keyakinan kelas itu karena kesadaran sendiri, bukan karena paksa. Jadi kita melatih anak melaksanakan aturan-aturan di sekolah itu dengan kesadarannya sendiri. Nah, ini menggunakan segitiga supaya kita boleh memahami. Diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi di menstabilkan identitas ini murid kita menganggap ketika murid melakukan kesalahan itu sebuah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika misalnya murid melakukan kesalahan, kita langsung jangan langsung adjust, ya. Kamu melanggar, ya, hukumannya ini, ya. Tapi kita melalui proses untuk menyadarkan dia bahwa dia itu melakukan kesalahan manusiawi. Jadi upaya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian menggeser dari rasa bersalah itu menjadi ada keyakinan untuk bisa memperbaiki dirinya. Jadi yang sebenarnya tujuannya dari segitiga restitusi harapan murid bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Audio Jungle. Dari hasil diseminasi terhadap guru di sekolah, saya berkesimpulan bahwa sebagian guru belum memahami bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas dan penggunaan segitiga restitusi. Olehnya itu saya sebagai calon guru penggerak dan rekan-rekan guru yang sudah menyelesaikan program guru penggerak di sekolah kami berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan dan mendiseminasi rekan-rekan sejawat untuk lebih memahami penerapan keyakinan kelas dari segitiga restitusi dengan banyak berdiskusi dan berbagi pengalaman. Audio Jungle. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalam.